Kalau ditanya CAP, kursus evangelisasi pribadi, itu adalah pembekalan bagi kita sebagai murid Kristus yang telah mendapatkan kabar gembira untuk menjadi pewarta secara pribadi ke orang lain. Jadi kita tidak diminta atau dididik untuk menjadi pengkhotbah, tetapi kita dididik untuk dibekali untuk menjadi pewarta dari hati ke hati terhadap seseorang. Pada mulanya saya mengira bahwa CAP itu tentang belajar isi Alkitab. Namun hal itu salah. Di dalam CAP kita diajak untuk menjalin hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, dan kita diajak untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Saya ingin sedikit memberi pengalaman selama saya mengikuti CAP yang keempat. Waktu itu sedang COVID, jadi kita mengikuti secara online. Kepo gitu ya. Gitu. Dari awal sampai akhir antusias saya. Antusias banget. Mendapat banyak hal, pengalaman-pengalaman dari para pengajarnya. Bagaimana caranya mengabarkan kabar gembira. Makanya di dalam CAP kita diajari bagaimana cara kita berkenalan, bagaimana kita bisa sharing iman. Belum CAP, ya seperti biasa, gereja, kegiatan, doa lingkungan, dan sebagainya. Namun dosa tetap jalan. Ketika mengalami problem dan masalah, bukan lari ke Tuhan, tapi ke paranormal, dukun, dan sebagainya. CAP turut merubah hidup saya menjadi lebih baik saat ini. Dulu saya adalah pribadi yang penuh kegelisahan, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Namun sekarang saya penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa damai sejahtera, dan penuh dengan rasa syukur atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya, dan pergumulan yang saya hadapi tidak lebih besar dari Tuhan yang kita miliki. Apa yang kita alami di dalam CAP, pengalaman saya setelah mengikuti CAP itu semakin dibukakan mata hati saya untuk lebih mengenal Kristus, untuk lebih mengenal karya dan tingkah laku dan segala yang diperbuat Kristus, sehingga kita semakin ditantang untuk lebih memperdalam lagi. Ternyata apa yang kita ketahui tentang Kristus, begitu kita di dalam CAP, kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman dari peserta lain, kita semakin diperkaya, sehingga kita semakin diteguhkan. Juga kabar gembira sendiri itu disampaikan kepada kami, sehingga kami harus menularkan kabar gembira itu kepada sesama, terutama buat saudara-saudara kita Katolik yang belum aktif mengikuti kegiatan lingkungan maupun gerejamu. Sekarang saya merasakan dihidupi dan menghidupi firman. Itu yang memberi kekuatan bagi saya, harapan bagi saya, sehingga perubahan terjadi. Ambil bagian dalam melayani dalam persekutuan doa Brayat Nazaret Paroki Maria Marganing Sekalasan, karena di tempat itulah roh saya bebas merdeka untuk memuji memuliakan Allah, bersekutu dengan Allah, sehingga merasakan hubungan intim dengan Allah, merasakan hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati, dimuliakanlah Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Para pengajar CAP akan memberikan kita materi yang sangat lengkap. Apa yang diperlukan, apa yang harus kita lakukan dalam kita mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari bergabung di dalam CAP, karena hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, dan hidup kita harus menjadi berkat. Terima kasih, berkah dalam. Semoga semakin banyak orang yang ingin mendapat pengalaman dengan mengikuti CAP. Yuk semangat. Semoga ini berguna bagi kita sedikit saja.
berkah dalam. Untuk ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang belum mengikuti CAP, bergabunglah pada CAP angkatan ke-6 ini, sehingga nanti Bapak Ibu, saudara-saudara akan semakin dikenalkan dengan berbagai metode bagaimana kita akan menjadi pewarta untuk rekan-rekan kita. Kita menjadi pewarta untuk orang-orang di lingkungan kita yang mungkin belum begitu mengenal Allah.